I want nobody but you. 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 Adapun kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang ingin kita bahas adalah yang pertama, konjungsi kausalitas atau sebab akibat, yang kedua, konjungsi kronologis atau urutan waktu, yang ketiga, kata benda jenis fenomena, dan yang keempat adalah kata teknis. Halo, apa kabar? Ibu harap kita semua tetap dalam keadaan sehat dan ingat, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Oke, anak-anak ibu, kemarin kita sudah membahas tentang pengertian, ciri-ciri, tujuan, dan struktur dari teks eksplanasi. Untuk ini, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, untuk membuat teks eksplanasi yang baik dan benar, itu kita harus membuat rangkaian-rangkaian kebahasaannya. Agar apa? Teks eksplanasi kita itu mudah dimengerti dan dapat dipahami oleh para pembaca. Apa saja kaidah kebahasaan teks eksplanasi? Mari kita bahas bersama-sama. Tonton video ini sampai selesai ya. Nah, kaidah teks eksplanasi yang pertama adalah menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas artinya konjungsi yang menyatakan sebab akibat. Seperti menggunakan kata oleh karena itu, oleh sebab itu, karena, sehingga, dan sebabnya, pokoknya yang berhubungan dengan sebab akibat. Konjungsi kausalitas adalah kata hubung yang menunjukkan sebab akibat, antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Contoh pada paragraf berikut, gerhana matahari merupakan fenomena yang ditunggu oleh masyarakat, karena fenomena ini jarang terjadi dan begitu indah. Namun masyarakat harus memakai pelindung mata saat menyaksikan gerhana ini, karena sinarnya tidak baik untuk kesehatan mata. Nah, pada paragraf ini yang menggunakan konjungsi kausalitas adalah karena. Nah, ini menyatakan sebab akibat. Apa sebabnya mereka pakai kacamata? Karena sinar ultraviolet pada gerhana matahari sangat berbahaya bagi kesehatan mata. Yang kedua adalah memakai konjungsi kronologis. Kronologis adalah konjungsi yang merupakan hubungan waktu, seperti setelah, berikutnya, sesudah itu, sejak, kemudian, akhirnya, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan hubungan waktu. Contohnya, sejak 2 tahun terakhir gerhana matahari tidak terjadi. Masyarakat sangat antusias menyaksikan fenomena gerhana matahari saat ini. Sebelum melihat gerhana matahari, masyarakat dihimbau agar memakai alat pelindung mata. Nah, pada penggalan paragraf ini yang menggunakan konjungsi kronologis adalah kata sejak dan sebelum. Yang ketiga adalah menggunakan kata benda yang berhubungan dengan fenomena tersebut, bukan kata benda orangnya, tapi kata benda yang berhubungan dengan fenomena tersebut. Misalnya tentang hutan, ya hutan bagaimana harus kita sesuaikan, harus kita cari kata benda yang berhubungan dengan hutan. Begitu ya nak, contohnya berikut ini. Kata benda yang digunakan dalam teks eksplanasi adalah kata benda yang merujuk pada jenis fenomena yang sedang dibahas. Seperti contohnya bulan, gerhana, matahari, gempa, dan lain-lainnya tergantung topik apa yang dibahas. Nah, ini ada contoh kalimat paragraf. Sejak 2 tahun terakhir gerhana matahari tidak terjadi.
Masyarakat sangat antusias menyaksikan fenomena gerhana matahari saat ini. Sebelum melihat gerhana matahari terjadi, masyarakat dihimbau agar memakai alat pelindung mata. Kata benda yang digunakan dalam penggalan teks ini adalah gerhana matahari, fenomena, lalu pelindung mata. Pada teks eksplanasi tidak menggunakan kata benda orang atau kata ganti orang seperti dia, mereka, atau masyarakat. Yang keempat adalah kata teknis. Kata teknis atau disebut dengan kata istilah, atau ada kata lain dari kata yang pernah atau yang sering kita dengar. Nah, kata teknis ini harus disesuaikan dengan topik yang dibahas atau fenomenanya tentang apa. Jadi harus kita sesuaikan, harus kita cari kata-kata istilah yang cocok dalam masalah atau fenomena apa yang kita bahas dalam teks eksplanasi tersebut. Kata teknis atau istilah adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Mari kita lihat contoh berikut. Saat gerhana matahari terjadi, masyarakat dihimbau memakai alat pelindung mata karena sinar ultraviolet pada gerhana matahari akan merusak mata. Kata teknis yang digunakan pada kalimat ini adalah ultraviolet. Nah, itu dia tentang pembahasan kaidah kebahasaan. Bagaimana? Mengerti bukan? Sangat gampang. Nah, untuk menambah pemahamanmu, silakan cari referensi lain atau jangan lupa selalu membaca bukumu. Karena apa? Buku adalah jendela dunia. Kalau jendelanya tidak kamu buka, bagaimana kamu bisa melihat dunia? Kalau bukunya tidak kamu baca, bagaimana kamu bisa mengerti dan memahami pembelajaran? Oke, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Bye.